Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama analisa struktur, hari ini kita mulai membahas tentang materi perkuliahan. Jadi sebagai pengantar materi perkuliahan, walaupun ini semua sudah mengulang, tapi kita tetap mudah-mudahan kita bisa mengikuti standar-standar yang kita acu bersama, yaitu pada pertemuan pertama kita belajar struktur statis tertentu versus struktur statis tak tentu, yaitu di mana di mata kuliah analisa statika dan mekanika bahan kita kan belajar struktur statis tertentu. Di analisa struktur kemarin tahun lalu juga yang kalian kan belajar tentu belajar bagaimana perbedaan statis tertentu dan tak tentu. Kemudian setelah itu kita belajar tentang deformasi balok dan portal pada statis tertentu, kemudian lendutan juga pada rangka batang statis tertentu. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menganalisa balok dan portal serta rangka batang yang sifatnya statis tak tentu. Selanjutnya ada konsep dalil 3 momen dan slope deflection. Jadi materi ini nanti semua akan tercover dalam satu buku, ada dalam akan di-share dalam bahan kuliah di kelas. Ya, jadi saya mengulangi kembali sekedar mengingatkan mahasiswa. Jadi apa itu struktur balok? Balok itu adalah bentangan yang berdiri di atas, bisa berdiri di atas dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan roll, ataupun sendi dengan sendi. Kemudian ada juga yang sifatnya jepit. Nah, di mana kekuatannya ini balok? Apa gunanya kita menganalisis struktur? Yaitu kita ingin memberikan kekuatan pada perletakan. Jadi misalnya A, di A itu sendi. Tentunya Anda bisa membayangkan bahwa dudukan dari balok ini apakah dia dipaku atau dibaut atau diklem. Nah, itu di perhitungan baut atau perhitungan dudukan itu diperhitungkan berdasarkan reaksi hasil analisis reaksi. Nah, demikian pula pada jepit. Mungkin Anda bisa bayangkan, misalnya ada konsol, ada balkon misalnya. Nah, kira-kira balkon ini bisa kokoh tidak rubuh itu karena ada kekuatan pada balok. Anggaplah misalnya strukturnya beton bertulang. Nah, tulangan dari plat ini itu diikat kuat oleh balok yang ada di sini. Nah, kekuatan ikatan itu diperhitungkan dari mana? Dari perhitungan momen A yang terjadi dan reaksi A. Ya, jadi itulah gunanya kita mempelajari bagaimana kita menganalisa struktur. Nah, ini sebagai contoh dalam reaksi perletakan. Dulu kita pernah belajar sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Kemudian yang kita hitung menggambar bidang momen, lintang, dan normal. Mungkin Anda masih ingat apa yang dimaksud bidang normal. Bidang normal itu yaitu adalah gaya-gaya yang terjadi secara tegak lurus dengan serat batang. Serat batang kan anggaplah batang CE. Seratnya kan melintang seperti ini. Nah, gaya yang terjadi secara tegak lurus itu digambar dengan bidang N. Kemudian bidang D itu, bidang N adalah sejajar dengan serat batang. Kemudian yang kerjanya tegak lurus terhadap serat batang itu namanya bidang lintang. Nah, kemudian bidang momen itu adalah berapa besar momen yang terjadi pada titik-titik tertentu itu tergambar pada gambar bidang momen, ya. Untuk balok seperti ini. Kemudian portal. Nah, di statika kemarin sempat kita memberikan contoh soal portal. Portal itu adalah 3
potong batang, 3 potong batang yang posisinya tidak dalam satu garis. Nah, yang perlu diingat adalah di statika kemarin kita menentukan reaksi perletakan pada sendi dan roll. Di sisi kiri sendi, sisi kanannya roll. Pokoknya salah satunya roll, salah satunya sendi. Kemudian ada reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan reaksi vertikal. Nah, cara menganalisisnya tentu kita masih menggunakan 3 persamaan statika ini, sigma vertikal, sigma horizontal, dan sigma momen. Ya, kemudian dari berdasarkan hasil perhitungan tadi kita bisa menggambar bidang momen, lintang, dan normal. Ya, kemudian rangka batang. Mungkin Anda masih ingat dengan menggunakan metode Cremona kita menghitung berapa besar gaya dalam yang terjadi pada setiap batang. Ingat, saya ulangi lagi, pada analisa rangka batang, salah satunya dengan cara Cremona, kita menghitung berapa besar gaya dalam. Mungkin masih ingat, gaya dalam itu bisa berbentuk tarik ataupun tekan, ya. Nah, jadi ingat kembali bahwa kita tidak menggambar bidang momen, lintang, dan normal pada gaya batang, tetapi adalah gaya dalam. Gaya dalam dalam artian gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang atau gaya normalnya. Ya. Nah, ini contoh analisa rangka batang yang juga diawali dengan sigma vertikal 0, sigma horizontal 0, dan sigma momen 0 untuk menemukan reaksi A dan reaksi B. Berdasarkan reaksi A dan reaksi B, kita mencari gaya batang dengan menganalisis bahwa gaya-gaya vertikal dan gaya-gaya horizontal yang terjadi pada setiap titik simpul itu sama dengan 0. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kalau lupa, ya buka lagi bukunya. Nah, kemudian, apa bedanya balok statis tertentu dan tak tentu? Pada buku yang di-share di kelas, Anda pasti akan menemukan bahwa di bab 2, perbedaan balok statis tertentu dan tak tentu. Nah, contoh di awal. Di awal saya berikan dulu ilustrasi balok sederhana. Ingat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa reaksi untuk sendi itu boleh bersifat vertikal dan horizontal. Tetapi pada kondisi ini reaksinya hanya bersifat vertikal sehingga kita bisa membayangkan bahwa reaksi horizontal itu 0. Nah, bagaimana menghitung reaksi horizontal? Tentunya kita bisa menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di B sama dengan 0, kita bisa menemukan R1 dan R2. Kemudian hasil perhitungan R1 dan R2 itu tadi kita kontrol dengan menggunakan sigma vertikal sama dengan 0, ya. Nah, sama dengan balok cantilever. Balok cantilever itu menerima momen, kemudian ada gaya reaksi ke atas. Nah, bagaimana menghitung besarnya gaya reaksi? Itu berarti R2 itu sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Kemudian momen yang terjadi R1 itu kita mengkalikan W1 kali jarak ke A, kemudian W2 kali jaraknya ke A, dan W3 kali jaraknya ke A. Ya, demikian pula pada balok B dan D. Ya, kalau balok B dan D ini ada tanda, ini adalah dipasangkan sendi dalam pada tengah bentang, itu maksudnya bahwa sigma momen yang terjadi di sendi dalam ini juga sama dengan 0. Ya, jadi ingat bahwa balok statis tertentu dapat diselesaikan dengan teknik persamaan statika sederhana, yaitu sigma V, sigma H, dan sigma M sama dengan 0. Kita lanjutkan pada portal statis tertentu. Nah, jika portal statis tertentu itu juga dapat diselesaikan dengan persamaan statika sederhana. Coba kita lihat. Di sini perletakan ini itu adalah sendi dan perletakan ini roll. Nah, kita bisa bayangkan kalau perletakan sendi itu gaya horizontal,
dan gaya vertikal. Nah, bagaimana menghitung gaya vertikal untuk R2? R2 tambah R3 itu sama dengan W2. Kemudian R1 sama dengan W1. Kemudian kita menghitung sigma momen di A itu sama dengan 0, berarti R3 kali jarak, W2 kali jarak, W1 kali jarak. Nah, demikian pula R2 kali jarak, W2 kali jarak, W1 dikali jarak, dan R1 kali jarak. Ya, nah, ingat kembali bahwa momen itu jarak kali lengan, di mana lengan itu sifatnya bersifat tegak lurus terhadap gaya. Ya, kita lanjutkan. Rangka batang statis tertentu. Nah, pada buku nanti Anda akan membaca bahwa ada simbol-simbol R, ada M, dan J. Kapan dikatakan struktur itu statis tertentu? Apabila memenuhi standar M sama dengan 2J kurang R. Apa itu R? R itu adalah banyaknya reaksi yang harus dihitung. R1, R2, dan R3. Nah, kemudian M itu member. Berapa jumlah batang yang ada pada struktur tersebut. Kemudian J itu join. Berapa jumlah join? Titik simpulnya berapa? Nah, jika memenuhi standar ini berarti dia statis tertentu. Nah, kita pindah ke statis tak tentu. Ini sedikit rumit. Coba lihat pada gambar A dan B, itu semua satu-satu bentangan itu sudah diberikan perletakan 4. Anggaplah jembatan pada sungai yang lebar, itu biasa kita lihat ada pilar-pilar di tengah sungai. Nah, ini strukturnya seperti ini. Nah, kita lihat ada R1, R2, R3, R4. Nah, kita misalnya mau menghitung sigma momen di A. Berarti R2 kali ini, R3 kali jarak, R4 kali jarak, kemudian W2 kali jarak, dan sebagainya. Nah, kemudian R2 ini kali ini, kita punya ada 4 reaksi yang harus dicari, tetapi persamaan yang kita miliki hanya ada 3. Sehingga struktur itu tidak bisa diselesaikan dengan persamaan sederhana. Demikian pula pada gambar B. Ada 6 R yang tidak diketahui, sedangkan kita untuk menemukan 2 reaksi kita butuh 3 persamaan, sehingga statis tak tentu yang di struktur B ini dianggap sebagai berderajat 4. Ya. Nah, demikian juga portal statis tak tentu. Coba lihat bahwa di sini ada R1, R2, R3, R4. Jadi keduanya sendi ya, tidak ada roll. Kalau yang pertama tadi ada roll. Nah, ada 4. Sementara kita punya persamaan 3. Jadi hanya 2 yang sebenarnya hanya 2 yang bisa kita cari. Tapi kita punya 4. Jadi ini dianggap statis tak tentu. Demikian pula R2, R1 momen ya sama. Demikian pula C ya. Kalau rangka batang ya syaratnya M sama dengan 2J kurang R. Sama dengan tadi, Anda bisa lihat di sini masing-masing gambar Anda memberikan rumus kapan dia dianggap stabil dan kapan dia dianggap tidak stabil. Nah, analisanya itu nanti kita dalam selanjutnya kita akan mempelajari ada namanya rangka batang dengan derajat ketidaktentuan. Nah, ini adalah rumus rangka batang. Ya. Nah, kita lanjutkan pada kita coba pada analisisnya, di mana nanti Anda bisa lihat di buku di bab 2. Ini adalah batang A, B, C, D dapat diselesaikan dengan persamaan statika biasa. Sigma momen di B berapa, sigma momen di C berapa, kita bisa menemukan momen di B berapa. Nah, selanjutnya supaya mudah kita cek dengan sigma vertikal 0. Nah, terus bagaimana? Kita coba potong. Lihat bahwa A, B, P. Kita potong ya.
kemudian Q, C, D. Tetapi kita lihat P dan Q itu sifatnya sangat kecil, jadi mungkin 0,00 berapa meter, makanya ditulis sebagai dx, dv, ya, sangat kecil. Nah, kita potong bagian ini amat kecil, sehingga dipecah menjadi B, C, dan D. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi yaitu di P itu ada terjadi momen R2, W2, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh soal. Pada buku itu kelihatan bagaimana menghitung momennya, menghitung reaksinya. Saya harapkan anak-anak sekalian mengerjakannya kembali dengan jelas, terurai dengan jelas ya. Nah, ini adalah soalnya. Cermati soal 223 pada bab 2, 224 dan contoh 231. Lengkapi penyelesaian tugas dan buat jawaban dengan tulisan tangan. Nah, ini contohnya deformasi balok ya. Kalau di sini langsung keluar gambar diagram gaya gesernya dan gaya momen. Di sini tidak ada gaya lintangnya, gaya normalnya ya, karena tidak ada gaya horizontal. Nah, kalau di buku langsung keluar minus 8 plus 16,6. Ya, ini panjangnya 4,611. Saya harapkan anak-anakku kerjakan ini bagaimana caranya bisa menemukan minus 8, bagaimana bisa menemukan 52,27, bagaimana bisa menemukan 16,6 dan seterusnya ya. Nah, ini contoh 224. Jadi ceritanya ada nih jawabannya di buku. Hanya anak-anak peserta mata kuliah ini harus mencari di mana, kenapa bisa angka-angka ini muncul. Ya, baik. Saya kira ini pertemuan pertama kita. Ini 23, contoh 231 ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mempelajarinya dan selamat bekerja. Jika ada yang tidak diketahui, buka kembali bukunya, dan jika masih buntu, silahkan hubungi saya. Terima kasih.